Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu anak-anakku, siswa kelas 10 SMK Negeri 2 Kediri. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi kita, yaitu pada prioritas pertama kita tentang penyesuaian remaja di sekolah baru. Baik, kita mulai. Anak-anak, prioritas materi berdasarkan angket kebutuhan peserta didik kelas 10, yaitu poin nomor 21, mendapatkan persentase yang paling banyak sebesar 90,5%. Dari 707 anak menjawab ya, bahwa saya belum banyak mengenal lingkungan sekolah baru. Maka disimpulkan dari angket ini, materi kita yang pertama yang diberikan adalah tentang penyesuaian remaja di sekolah baru. Apalagi di masa pandemi seperti ini, anak-anak pasti ingin mengenal lingkungan sekolah baru kita. Sebelum itu mari kita bahas apa pengertian dari penyesuaian diri. Penyesuaian berarti beradaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Jadi tidak hanya bisa bertahan dalam hal jasmani saja, namun juga bisa dalam bentuk rohani, bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Lalu bagaimana proses penyesuaian diri itu? Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Respon penyesuaian baik atau buruk secara sederhana dapat dipandang sebagai suatu upaya individu untuk mereduksi atau menjauhi ketegangan dan memelihara kondisi-kondisi keseimbangan yang lebih wajar. Dalam proses penyesuaian itu dapat saja muncul konflik, tekanan, frustasi, dan individu didorong meneliti berbagai kemungkinan perilaku untuk membebaskan diri dari ketegangan. Jadi dalam proses penyesuaian diri memang ada hal yang perlu dihadapi ya, tidak hanya dalam hal positif, namun juga dalam hal negatif atau buruk, itu suatu hal yang wajar. Maka bagaimana seseorang bisa dikatakan dapat menyesuaikan diri ketika dia bisa bertahan dan bisa melalui segala konflik, tekanan, dan frustasi yang dihadapi. Apabila permasalahan ini dapat dihadapi dengan baik dan lancar, maka seseorang bisa dikatakan berhasil dalam menyesuaikan diri. Lalu bagaimana karakteristik penyesuaian diri itu? Yaitu mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif. Ada beberapa tanda-tanda yang bisa dimasukkan dalam karakteristik penyesuaian diri ya. Yang pertama adalah tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi, lalu memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, mampu dalam belajar, menghargai pengalaman, dan bersikap realistik dan objektif. Nah, apabila anak-anak sudah merasa dalam karakteristik ini sudah ada dalam diri kalian, maka kalian sudah masuk dalam tahap dapat menyesuaikan diri apabila muncul tanda-tanda positif ini.
dalam melakukan penyesuaian diri secara positif ini, individu akan melakukan dalam berbagai bentuk. Contohnya, penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Dalam situasi ini, individu secara langsung menghadapi masalah dengan segala akibat-akibatnya. Ia melakukan segala tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Kalau yang nomor 2, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi, explore. Kalau dalam situasi ini, individu mencari bahan pengalaman untuk dapat menghadapi dan memecahkan masalah. Jadi, basisnya dapat pengalaman dulu, lalu bagaimana solusinya? Maka kita harus explore ya, mencari tahu. Lalu yang ketiga, penyesuaian dengan trial and error. Trial and error itu coba-coba. Dalam cara ini, individu melakukan suatu tindakan coba-coba dalam arti kalau menguntungkan ya diteruskan, dilanjutkan. Kalau gagal maka dihentikan. Nah, itu yang dinamakan trial and error. Keempat, penyesuaian dengan substitusi. Jika individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, maka ia dapat memperoleh penyesuaian dengan cara atau jalan pengganti. Jadi arti substitusi itu kan pengganti ya. Jadi kalau ada memperoleh penyesuaian menghadapi masalah, maka dia bisa mencari jalan penggantinya apa. Yang kelima, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan. Dalam hal ini, individu mencoba menggali kemampuan-kemampuan khusus di dalam dirinya, kemudian dikembangkan sehingga dapat membantu penyesuaian diri. Saya yakin setiap peserta didik, setiap individu pasti memiliki potensi atau kelebihan masing-masing. Nah, dalam hal ini kita harus tahu apa yang menjadi potensi kita, apa yang menjadi kemampuan kita. Nah, ini bisa dikembangkan untuk ke tahap penyesuaian diri. Lalu penyesuaian diri dengan belajar. Otomatis ya, dengan belajar individu akan banyak memperoleh pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi memang semuanya ada prosesnya. Yang ketujuh, penyesuaian diri dengan inhibisi atau kontrol diri. Dalam hal ini, individu berusaha memilih tindakan mana yang harus dilakukan dan tindakan mana yang tidak perlu dilakukan. Jadi harus berpikir kritis, bisa memilah informasi mana yang baik, informasi mana yang buruk, tindakan apa yang harus dilakukan dan tindakan apa yang sekiranya tidak perlu dilakukan. Lalu penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat. Dalam situasi ini, tindakan yang dilakukan merupakan keputusan yang diambil berdasarkan perencanaan yang cermat. Jadi semuanya memang perlu perencanaan yang baik, yang cermat ya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Secara keseluruhan, kepribadian mempunyai fungsi sebagai penentu primer terhadap penyesuaian diri. Penentu berarti faktor yang mendukung, faktor yang mempengaruhi, atau yang menimbulkan efek pada proses penyesuaian. Maka secara sekunder, proses penyesuaian ditentukan oleh faktor-faktor yang menentukan kepribadian itu sendiri, baik internal maupun eksternal. Apa penentuan itu? Yang pertama ada kondisi jasmaniah yang meliputi pembawaan, konstitusi fisik, susunan syaraf, kelenjar, sistem otot, kesehatan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada perkembangan dan kematangan. Nah, terutama kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Ini merupakan faktor yang sangat penting ya. Tidak hanya kita harus memiliki kematangan intelektual saja, tetapi dalam hal bersosialisasi, dalam hal bermoral, dan kematangan emosi kita harus semuanya dalam satu kesatuan yang baik, yang terstruktur agar bisa menjadi pribadi yang siap
pribadi yang tangguh yang dapat menyesuaikan diri dengan baik. Lalu penentu psikologis yang meliputi pengalaman, belajar, pembiasaan, determinasi diri, frustasi, dan konflik. Tidak lupa juga ada faktor yang sangat penting, yaitu kondisi lingkungan ya anak-anak ya, terutama di rumah, keluarga, sekolah, penentu kultural dan agama. Jadi tidak hanya bentuk internal namun juga eksternal, faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Nah, maka dari itu bagaimana? Anak-anak pasti bertanya-tanya, bagaimana cara menyesuaikan diri di sekolah? Yang pertama adalah pelajari situasi. Nah, ini yang paling penting adalah mempelajari situasi dulu. Penting dan perlu kalian perhatikan sebelum masuk sekolah atau sebelum belajar, untuk mengenal lebih dekat lingkungan, baik tata letaknya, arah perjalanan ke sekolahnya, bagaimana lingkungan sekitar sekolah, dan sebagainya. Kita harus mengetahuinya dengan baik. Kalau kita terbatas dengan situasi pandemi, maka anak-anak bisa dengan cara melihat tayangan-tayangan mengenai lingkungan sekolah SMK Negeri 2, melihat di YouTube ya. Sekarang kan media sosial sangat membantu kita, walaupun kita terbatas dalam hal waktu, ruang, tapi dengan adanya media sosial kita bisa menembus itu semua. Yang kedua adalah berbaik sangka. Jadi kita perlu menghilangkan segala pikiran yang negatif, kita harus hilangkan semuanya. Hilangkan segala pikiran kalian bahwa lingkungan sekolah baru nanti kurang menyenangkan, atau nanti gurunya galak-galak, nanti temennya cuek-cuek ya. Itu harus semuanya dihilangkan. Mungkin dulu pernah punya pengalaman yang negatif, nah itu jangan sampai dibawa ke sekolah yang baru. Kita harus mempunyai mindset atau pola pikir yang positif. Kita harus bersiap untuk menghadapi segala sesuatu, segala kemungkinan. Apapun yang buruk pasti kita bisa lalui. Kita harus berbaik sangka apabila di sekolah kita yang baru ini penuh dengan kebaikan. Bapak ibu gurunya baik-baik, ramah-ramah, teman-temannya juga sangat peduli, sangat ramah. Nah, itu contoh untuk berbaik sangka ya. Yang ketiga, sesuaikan keadaan sekolah. Nah, sebaiknya dari jauh-jauh hari kita harus menyiapkan informasi tentang sekolah baru ini. Entah itu peraturannya, kebiasaan guru-guru mengajar daringnya bagaimana. Setiap guru memiliki kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, kita harus pelajari seperti apa pola pada guru ini, seperti apa pola pada guru yang ini. Kita harus bisa menyesuaikan. Lalu mengetahui aturan, ini sangat penting ya anak-anak ya. Sebelum kita benar-benar siap untuk itu, kita harus tahu dulu aturannya. Kalian sadar bahwa memasuki sekolah baru berarti kan memasuki tempat yang telah memulai aturan ya. Maka peraturan sekolah bisa saja berbeda dengan sekolah yang sebelumnya. Nah, ini kita juga harus bisa mengadaptasikan diri kita dengan peraturan yang baru. Tentunya seperti itu. Nah, yang kelima, mengikuti MOS. Kalau di sini kan istilahnya MPLS ya. Karena kemarin pandemi juga, maka MPLS dilaksanakan secara virtual melalui YouTube. Bisa kita lihat kapanpun, dimanapun. Nah, itu termasuk juga cara menyesuaikan diri di sekolah. Lalu kenali dan hormati guru. Walaupun kita terbatas untuk bertemu, tapi saya yakin anak-anak sangat ingin mengenali dan mengenal lebih jauh bagaimana Bapak Ibu guru yang ada di sekolah SMK Negeri 2. Mungkin dengan cara menyapa di grup,
Ya, jadi poin keenam itu kalau seumpama nih anak-anak pengen main-main ke sekolah, ketemu bapak ibu guru, eh, disapa ya, diberi salam, disapa, itu tanda bahwa kita menghormati bapak ibu guru kita. Jadi tidak usah malu, tidak usah canggung, jadi harus kita memberikan salam gitu ya anak-anak ya. Dan yang ketujuh menghargai sesama. Nah, ini kita harus berprinsip bahwa kita harus bisa menghargai sesama, apalagi teman-teman kita walaupun berbeda agama, walaupun berbeda suku, kita harus bisa ya saling menghargai, bertoleransi. Ini kunci kita untuk bisa beradaptasi. Lalu yang ke-8, menjadi diri sendiri. Nah, ini tidak kalah pentingnya ini untuk bisa menjadi diri kita sendiri. Pasti sulit ya, pasti ada banyak kendala, tetapi hal yang paling menyenangkan, hal yang paling bisa kita banggakan adalah kita bahagia dan kita bangga untuk bisa menjadi diri kita sendiri. Masing-masing anak, masing-masing pribadi pasti memiliki potensi, memiliki kelebihan dan kemampuan yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita harus bangga dengan apa yang kita miliki. Kita harus bangga dengan apa yang sudah ada pada diri kita. Nah, baik, hari ini saya punya kutipan ya. Jangan sesali masa lalu, jangan khawatirkan masa depan, hidup dan nikmati masa sekarang. Nah, jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu yang tidak pasti, mengkhawatirkan sesuatu yang belum pasti akan terjadi, tidak ada manfaatnya. Jadi apa yang kita bisa lakukan sekarang yaitu kita hadapi, kita lakukan, kita nikmati apa yang ada di depan kita, nikmati masa sekarang ya. Ada juga merubah dunia merupakan cita-cita yang besar dan sangat sulit untuk mewujudkannya. Hal yang paling mudah untuk dilakukan yaitu merubah diri untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar. Jadi mulailah dengan merubah sesuatu yang kecil dahulu, mulailah dengan sesuatu yang merubah dari diri kita dulu, memperbaiki diri dulu, maka otomatis apabila semua orang bisa melakukan hal tersebut, kita bisa secara bersama-sama merubah dunia. Bukanlah spesies yang paling kuat atau yang paling cerdas yang mampu survive, tetapi mereka yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan. Nah, bagaimanapun personality kita, sepandai apapun kita, seseorang yang paling berhasil, seseorang yang bisa survive adalah seseorang yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, ini yang paling penting ya. Baik, terima kasih anak-anak atas waktunya. Senang sekali Bu Niken bisa menemani kalian pada momen hari ini ya. Ya, baik. Ini perkenalkan, kalau ada yang masih belum mengenali saya bisa kontak saya. Anak-anak tidak usah takut, tidak usah ragu untuk bisa konseling dengan saya. Saya bisa melayani kalian semua, terutama dalam hal 4 bidang tadi ya. 4 bidang itu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dalam 4 bidang ini apabila anak-anak ingin konsultasi ataupun konseling, silakan jangan ragu untuk menghubungi Bu Niken. Kalau ingin main-main, silakan datang ke rumah saya, ini alamat saya ya. Baik, terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan, jaga imun kalian. Dimanapun kalian berada, kalian harus terus menjaga kesehatan, menjaga prokes, bahagia selalu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.